Baik, di sini sudah ada Mbak Mai dan didampingi oleh Mbak Ani. Untuk bisa lebih lanjutnya, saya persilahkan waktu dan tempatnya Mbak Mai, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun sebenarnya Mbak Mai agak kurang sehat ini tadi. Jadi tadi pagi itu suaranya nggak keluar. Jadi saya ya deg-degan ini. Masa mau ngundang kok suaranya nggak keluar gimana? Tapi alhamdulillah Allah kasih izin, kasih ridhonya sehingga beliau bisa berada di depan kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan adik-adik mahasiswi, sepertinya ini masih muda-muda semua ini ya. Sudah pada menikah semua belum? Yang belum menikah mana? Angkat tunjuk jari. Wah, semuanya. Oh ya berarti insya Allah yang pada datang ke sini memang benar-benar pengen mencari ilmu, pengen mencuri ilmu dari pengalaman Mbak Mai yang sampai saat ini sudah mendampingi Ustadz sekitar berapa tahun Mbak? 14 tahun. Seperti broadcast yang sudah saya sampaikan, saya tulis bahwa ketika perempuan berusia matang mendampingi seorang laki-laki, seorang suaminya dan mampu menghadapi semua persoalan tangga, itu adalah sepertinya sudah biasa. Tapi ketika orang itu masih berusia belasan tahun, itu saya pikir itu sangat-sangat luar biasa dan kita bisa nanti belajar banyak dari beliau. Jadi beliau menikah di usia 14 tahun. Ada yang usianya 14 tahun nggak di sini? Nggak ada ya? Oh iya, Bu Betty 14 ya, 14 setengah. Ya oke, nggak usah panjang lebar, biar beliau saja cerita. Mungkin awal mula dulu kenapa maunya di usia yang masih sangat-sangat muda, 14 tahun. Oh, kalau sama anak saya yang pertama aja tua anak saya. Anak saya sudah 15 tahun, tapi ternyata subhanallah beliau mampu. Yang kita tahu juga Ustadz Yusuf Mansur di buku-bukunya ditulis bahwa persoalan hidupnya itu banyak, utangnya banyak, masalahnya banyak, tapi kok beliau ini bisa-bisanya menghadapi orang-orang yang meneror dan yang tidak suka pada Ustadz. Nah ini seperti apa nanti ceritanya, mungkin silahkan Mbak Mai untuk mulai bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiyallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan lagi oleh Mbak Ani beserta kawan-kawan. Ini adalah kesempatan yang kedua. Yang pertama dulu kan di bulan Ramadan ya. Ini yang kedua, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi lagi ke sini. Mohon maaf sebelumnya karena suara agak rada-rada serak-serak sember ya. Bukan serak-serak basah. Ya, insya Allah saya akan berbagi pengalaman ya. Kalau dibilang ilmu mungkin semua orang juga merasakan ya cobaan, segala macam. Cuma mungkin cara
menanganinya, cara menghadapinya yang berbeda. Nah, saya akan berbagi yang alhamdulillah di pertengahan tahun 99 dulu, di bulan Juni ayah saya meninggal. Seminggu kemudian Allah pertemukan saya dengan Ustadz di sekolah. Waktu itu saya baru naik ke kelas 3 SMP. Nah, di sana Ustadz mencari anak yatim yang mau diangkat menjadi anak asuhnya. Di sana disodorkan nama-namanya, terpilihlah nama teman saya. Sebulan kemudian Ustadz datang lagi ke sekolah, mau nambah katanya, mau nambah anak yatim lagi. Nah, di sana dipanggillah saya oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu bilang, Ustadz, kalau ini cocok nih buat jadi istri, katanya gitu. Belum apa-apa udah dibilang gitu ya. Ya, Ustadz bilang, saya mencari anak asuh bukan mencari istri. Ya, tapi lihat dulu lah, katanya gitu. Ya, akhirnya saya lagi belajar pun dipanggil ke kantor. Nah, itu awalnya saya ketemu Ustadz, tapi sebagai anak asuhnya. Nah, 3 bulan berjalan, Ustadz datang ke rumah. Waktu itu bulan Desember, Ramadan, pas hari kedua. Pagi-pagi Ustadz datang ke saya, malah bilangnya, Dek, kita nikah yuk. Nggak ada bayangan gitu ya buat saya. Di usia yang masih 14 tahun, belum terpikir akan berumah tangga, terus tugasnya kalau udah jadi istri itu apa aja, belum sampai ke sana gitu mikirnya. Tapi saya berpikir gimana gitu cara menolaknya, pengennya dengan cara yang halus gitu ya. Dia udah baik ke saya, ke keluarga saya. Nah, gimana ya caranya supaya tidak menyinggung perasaannya. Akhirnya saya jawab, ya terserah ibu aja deh, karena saya yakin ibu saya pasti nggak akan ngizinin ya, karena saya masih sekolah. Ya udah, ngomong yuk ke ibu, katanya gitu. Ya udah, saya panggil ibu. Ini katanya kakak mau, saya manggilnya kakak. Kakak mau ngomong, katanya gitu. Ya akhirnya ngobrol, terus minta izin mau nikahin saya. Saya udah seneng nih, pasti nggak akan disetujuin kan, nggak akan diizinin. Tapi yang bikin saya kaget ternyata jawaban ibu saya adalah, ya terserah anaknya, kalau anaknya mau ya nggak apa-apa gitu. Nah, pada saat bilang gitu, Ustadz langsung jawab, ya anaknya udah mau, katanya. Ya untuk saya sangat kaget, tapi saya udah berucap seperti itu, nggak mungkin ditarik lagi. Ya udah, dengan niat Bismillah karena Allah, akhirnya saya iakan. Dalam keadaan saya masih sekolah. Setelah nikah pun saya tetap melanjutkan sekolah sampai lulus. Waktu itu nikah Desember sampai Juni ya saya masih sekolah. Nah, kenapa saya iakan menikah? Karena Ustadz kepinginnya halal gitu. Ketika kita bertemu, kita mau jalan berdua pun nggak ada masalah, nggak ada dosa gitu ya. Alhamdulillah, setelah saya lulus, barulah kita kan awalnya nikah sirih nih. Setelah saya lulus baru nikah di kantor, terus baru dipestain gitu. Nah, setelah itu kan udah sama-sama nih tinggalnya. Saya baru tahu kalau ternyata Ustadz itu hutangnya banyak. Yang subhanallah ya, hutangnya 500 juta. Pada saat itu nggak punya kerjaan, masih pengangguran. Akhirnya ikut temennya ya usaha ke sana ke sini, sehingga Ustadz juga sering bilang kan jadi tukang potong ayam yang gajinya sehari cuma 15.000. Padahal itu 15.000 hanya untuk sewa motornya aja, untuk kita belum lah. Tapi alhamdulillah karena niatnya semua karena Allah, ada aja rezeki yang Allah kasih. Nah, setelah beberapa bulan berjalan, mulai Ustadz banyak yang tahu, orang-orang yang mencarinya sudah mulai banyak yang tahu kalau tinggal di alamat di Ketapang.
mulai berdatangan itu yang menagih hutang. Alhamdulillah pada saat itu saya masih usia 14 sampai 16 kalau nggak salah. Bahkan ketika saya hamil yang pertama, saya sedang hamil 8 bulan kalau nggak salah, itu tengah malam datang 3 orang polisi. Pas jam 12 malam itu Ustadz dibawa ke kantor polisi. Alhamdulillah, sebelumnya kan polisi, rumah saya itu kan di gang kecil. Nah di gang kecil itu di depannya kali ya, pinggir kali, di situ banyak bapak-bapak yang ronda. Nah alhamdulillah banyak yang tahu waktu Ustadz dibawa ke kantor polisi itu. Tapi ya kita happy aja ya, karena semua kan ada Allah, kita serahkan semua ke Allah. Tapi alhamdulillah setelah dibawa ke kantor polisi, Ustadz pun cuma ditanya-tanya. Akhirnya subuh udah di rumah lagi. Tetangga pun bingung, kok tadi dibawa polisi sekarang pagi udah di rumah lagi ya. Dan itu pun nggak di situ ya. Alhamdulillah banyak itu cobaan-cobaannya, sampai yang pernah suatu saat juga Ustadz sampai nggak berani pulang karena apa ya, begitu banyaknya orang-orang yang datang ke rumah. Alhamdulillah dengan kekuatan yang Allah berikan, saya yang menghadapi semuanya. Tapi apa ya, dalam kondisi yang saya nggak ngerti harus ngadepinnya seperti apa, dalam kondisi yang memang nggak ada apa-apa juga di rumah, saya terima gitu. Pada saat polisi datang, kalau nggak salah ada 8 atau 9 orang ke rumah, bahkan rumah pun dijaga kanan kiri, 3 orang masuk, itu saya hadapi. Ketika polisinya marah, saya lebih marah lagi. Tapi ya mungkin polisinya kasihan kali ya sama saya, saya lagi hamil. Saya lagi hamil, ya alhamdulillah polisinya mengerti dan mereka pulang. Ya lika-likunya selama menjalani rumah tangga 7 tahun pertama itu ya cukup membuat saya tegar lah. Yang mungkin pelajaran itu nggak akan didapatkan di sekolah, sehingga apa yang saya dapat, apa yang saya rasakan sekarang ini kuat, terus bisa tegar dan segala macamnya, mungkin karena semua ini Allah punya rencana lain untuk saya dan Ustadz. Alhamdulillah 7 tahun berjalan, Allah mulai mengangkat derajat kami, dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah menikmati apa yang dulu kita pernah jalani. Suka dukanya menjadi seorang istri Ustadz, mungkin lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Alhamdulillah, mungkin karena niat kita semua karena Allah, kita berumah tangga karena Allah, diawali dengan niat juga karena Allah, semua menjadi ringan gitu, nggak ada yang berat. Ketika kita banyak yang berpikir, aduh nanti kalau udah berumah tangga gimana ya, nggak bebas mau jalan ke sana kemari, terus berpikir panjang lah ya. Menurut saya semakin kita berpikir itu semakin takut, semakin nggak siap. Tapi ketika kita kelamaan berpikir, kita nggak kerasa usia tiba-tiba udah menginjak usia 25, 26, ya kan? Ketika usia gitu mulai gelisah, aduh kok belum datang juga ya jodohnya. Ya itulah yang saya alami selama ini, dan alhamdulillah ujian ketika seperti sekarang ini, alhamdulillah banyak nikmat yang Allah kasih ke kami, tidak surut juga yang namanya ujian, cobaan itu pasti ada aja. Mungkin Mbak Anik juga ya, ujian mungkin ada aja. Kita selalu memandang enak ya, hartanya banyak, kalau punya uang pasti bahagia. Padahal kebahagiaan nggak dijamin dengan harta. Orang yang punya harta nggak bisa dijamin hidupnya bahagia. Tapi orang yang bahagia walaupun nggak punya harta tetap bahagia. Itu kalau kacamata manusia memandang kan apa ya, oh dia sebelum kita menikah ini kan pengangguran, entah kalau udah nikah gimana, mau hidup pakai apa kan, oh sama-sama nganggur, masih muda, pengalaman belum ada, pengangguran pula, gimana ya.
Ya alhamdulillah waktu saya nikah sama Ustadz pun Ustadz masih belum ada kerjaan, dan selagi kita mau berusaha insya Allah akan ada kemudahan Allah yang Allah kasih. Dan di surat At-Tolak juga Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada aku, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi setiap urusannya. Jadi kalau kita bertakwa, nggak usah takut, segala masalah, segala hajat, keinginan, semua cita-cita kita insya Allah akan terkabul. Ada yang tahu takwa itu apa? Ada yang tahu? Takwa itu apa, Mbak Bet? Takwa ialah patuh terhadap perintah-perintah Allah. Perintah Allah itu kita jalani, apa yang dilarang Allah kita jauhi. Insya Allah kalau kita bertakwa, kita mendekatkan diri kepada Allah, itu hati kita akan terasa dekat dengan Allah. Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita sedang galau, gak usahlah lari ke manusia ya. Lari aja ke Allah, pasti Allah akan menjawab segala hajat kita. Allah akan, kalau kita punya masalah, Allah udah janji dalam ayatnya di Al-Quran bilang, siapa yang bertakwa kepada aku, maka aku akan berikan jalan keluar dari urusannya. Siapa yang bertakwa kepada aku, maka akan aku ampuni segala dosa-dosanya dan akan aku lipat gandakan pahalanya. Jadi kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, itu Allah pasti akan berikan pahalanya yang berlipat-lipat. Tapi begitu kita melakukan dosa, itu sedikit yang Allah kasih. Kenapa? Karena Allah tuh sayang sama kita. Semakin kita mendekatkan diri ke Allah, maka ketika kita misalkan sehari saja meninggalkan misalkan sholat sunnahnya atau baca Qur'annya, itu terasa ada yang kurang. Seperti apa sih caranya ya kalau kita mendekatkan diri ke Allah? Ya seperti kita baca Quran, dirutinin lah, paling enggak satu hari satu halaman. Karena siapa yang dalam 3 hari berturut-turut tidak membaca Al-Quran, dia termasuk orang yang lalai. Maka sebisa mungkin kita berusaha, jangan termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Sholat sunnah pun, kalau kita terbiasa melakukan qobliyah, ba'diyah, atau sholat tahajud, itu akan terasa. Kalau kita semalam aja nggak ngerjain, itu terasa sekali ada yang kurang. Memang untuk awal pasti akan terasa berat, apalagi sholat tahajud ya, yang biasa lagi tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya harus bangun sholat, itu pasti akan berat sekali. Tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah semua terasa ringan. Waktu saya dulu sama Ustadz sedang dalam masa-masanya dulu, bahkan untuk makan pun pernah, untuk makan pun kita sampai nggak ada, cuma nasi sama kecap aja. Alhamdulillah nikmat juga ya. Semua disyukuri, alhamdulillah. Pokoknya kalau Allah udah di hati kita, kesusahan seperti apapun Allah, hati kita akan tenang. Nggak ada lagi namanya gelisah, nggak ada yang lagi namanya takut. Kita yang punya masalah sampai takut nih, kalau nggak bayar harus dilaporin, mau dilaporin ke polisi, nanti di penjara, rumah akan disita. Tapi kalau kita udah bertakwa pada Allah, kita terima dengan ikhlas, toh semua itu belum tentu juga akan terjadi. Belum tentu loh akan terjadi. Kadang ya cuma gertakan dari yang nagih kan. Cuma karena manusia biasanya kalau punya masalah, punya hajat,
pasti larinya ke teman dulu, ke saudara dulu, ke manusia dulu. Kalau udah putus asa, udah nggak ada lagi yang mau nolong, baru larinya ke Allah. Nah sekarang kita rubah dari sebelum, kalau teman-teman mahasiswa ya mungkin belum banyak lah masalahnya. Mulai dari sekarang dekatkan diri ke Allah. Nanti pada saat mengarungi rumah tangga semua sudah siap. Kalau Allah sudah di hati, segala masalah pun bisa diatasi dengan hati yang tenang. Tidak sedihnya tuh nggak gimana ya. Kalau orang yang jauh dari Allah kan akan stres dia, menghitung waktu. Aduh 2 hari lagi, aduh sehari lagi, kemana lagi nih larinya. Tapi kalau kita lari ke Allah, ke manusia terus, yang kita dapat apa? Kecewa. Karena teman dekat pun belum tentu mau menolong kita kan. Saudara, oh ini saudara kita orang yang mampu, kita lari ke sana minta bantuannya, belum tentu juga mau menolong kita. Kalau Allah nggak bukain hatinya buat nolong kita, nggak akan juga kita ditolong. Jadi sebisa mungkin pola yang biasanya itu kita dahulukan dulu manusia, sekarang kita ganti Allah dulu. Jadi sebelum kita lari ke manusia, ya kita lari ke Allah dulu. Kita udah sholat, udah doa, udah segala macam yang untuk mendekatkan diri ke Allah sudah kita lakukan, baru kita lari ke manusia sebagai ikhtiarnya. Nah kalau seperti itu kan sudah tidak salah ya. Siapa tahu dengan kita mendekatkan diri ke Allah juga, tanpa harus kita minta tolong ke manusia, Allah udah kasih tuh jalannya. Yang saya rasakan sama Ustadz seperti itu. Pada saat ada tagihan 12.500.000, waktu itu Ustadz harus bayar hutang, kita nggak punya uang, yang ada apa? Ada anting anak saya yang cuma setengah gram. Itu pun kalau dulu tuh kan masih murah, masih 70.000. Itu saya jual. Tuh kalau untuk bayar hutang nggak akan cukup. Saya jual, uangnya saya beliin sembako, Indomie, minyak goreng, gula gitu. Saya bagiin ke tetangga-tetangga yang memang lebih nggak mampu dari saya, yang lebih membutuhkan. Alhamdulillah ada jalan keluarnya. Begitu Ustadz mau menyerahkan naskah ke penerbit, dari sekian penerbit yang didatangi nggak ada yang nerima. Tapi begitu datang ke satu penerbit yang terakhir, malah langsung dikasih uangnya. Perlu berapa? Ini saya bayarin naskahnya 10 juta. Padahal kalau buku itu kan mesti dicetak dulu, dijual dulu, baru kita dapat royaltinya kan. Ini enggak. Dikasih di DP, dikasih di muka gitu 10 juta. Nah tinggal kekurangannya 2.500.000. Ya udah alhamdulillah bersyukur ya walaupun masih kurang. Tapi jalan dari penerbit ke rumah mampir dulu ke temen. Ada temen lagi. Ya udah Ustadz nih ada 2.500.000 kalau mau dipakai silahkan. Alhamdulillah. Ada aja jalannya. Kalau kita lari ke Allah pasti deh. Tinggal kita meyakinkan hati. Kalau kita udah yakin, pertolongan pasti akan datang insya Allah. Tapi kalau kebanyakan ya, yang cerita ke saya juga banyak, iya sih kita udah ke Allah tapi belum dikasih-kasih. Padahal waktunya sebentar lagi, yang tanya kapan saya tanya. Iya dari sejak seminggu yang lalu. Nah, kalau kita minta ke Allah kan gak seperti kita makan cabai ya, kita makan sekarang pada sekarang. Nah kalau Allah nggak mau ngasih kita berpikir positif. Oh mungkin selama ini kemarin-marin kita jauh dari Allah sehingga Allah negur kita. Dengan begini kita dekat sama Allah, ya kita nikmati lah. Kita nikmati, mungkin dengan begini akan terasa tuh. Saya sama Ustadz tuh alhamdulillah gitu. Ketika ada masalah, ketika ada apapun, kita dahulukan ke Allah. Saya 7 tahun di awal berumah tangga dengan Ustadz, itu kan dikejar-kejar hutang yang namanya teror, dari telepon ataupun yang datang ke rumah. Alhamdulillah sesusah apapun orang tua nggak tahu.
baik orang tua saya maupun orang tua suami. Nggak ada yang tahu. Kita jalani aja berdua, bismillah aja. Kita pun punya target, kan nikah tahun 99. Nih, bismillah tahun 2000, akhir tahun 2000 harus sudah selesai. Sampai ketemu tahun baru lagi 2001, alhamdulillah masih belum selesai. Di awal tahun kita target lagi, ya insya Allah tahun ini, akhir tahun ini pasti selesai gitu. Alhamdulillah enggak juga, dan selama 7 tahun itu kita selalu bertarget seperti itu. Prosesnya enggak secepat itu, tapi mungkin kalau misalkan urusan itu selesai dalam waktu dekat, ya itu mungkin saya tidak sekuat sekarang. Saya dulu pendiam sekali, nggak bisa. Kalau ini udah suatu kemajuan yang besar buat saya bisa berbicara seperti ini. Dulu saya ngobrol misalkan berdua aja, kalau nggak diajak ngobrol saya nggak bisa ngobrol. Mulut rasanya terkunci aja, padahal hati kepingin ngobrol gitu. Ketika jalan papasan dengan teman, dengan kalau saudara, itu nggak bisa yang namanya ntar mau nanya nih dalam hati gitu kan, kalau udah deket mau nanya. Tapi begitu papasan udah deket nggak bisa, itu rasa terkunci. Mungkin kalau saya dari dulu nggak pemalu, nggak pendiam, saya mungkin merasakan sebegitu besarnya masalah di saat itu. Usia saya juga masih belasan tahun, mungkin saya udah cerita kemana-mana ya. Mungkin ini hikmahnya gitu, karena saya nggak bisa berbicara, nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman maupun saudara. Jadi saya alami sendiri. Nah, dengan begitu, setiap ada hati saya gelisah, setiap hati saya resah, saya langsung aja buka Quran, saya sholat, itu yang saya lakukan. Setelah saya mau nangis pun, saya nangis ke Allah. Saya mau curhat ya curhat ke Allah. Emangnya didengar apa gitu? Begitu maksudnya, kan kalau kita misalkan saya ada masalah, saya curhat sama Mbak Anik kan langsung jawab ya, oh ya langsung tenang, oh seperti ini gitu. Kalau ke Allah kan enggak ya, cara-cara Allah menjawab kan lain dengan seperti kita ke manusia. Tapi ada rasa gitu yang terasa di hati itu ada. Memang Allah tidak menjawab secara langsung, tapi kedamaian, ketenangan pada saat saya harus menghadapi begitu besarnya masalah, dan semakin tahun hutang pun semakin besar, yang dari 500 juta menjadi 1,5 miliar. Ya alhamdulillah, semua saya selama 7 tahun itu cuma saya dan Ustadz aja yang ngejalanin. Ketika Ustadz dicaci maki, di SMS baik lewat SMS ataupun telepon, Ustadz tuh suka gelisah. Kalau udah gelisah, Ustadz tuh juga cuma begini, "Mah, doain ya, lagi gelisah nih." Ya udah, saya cuma kalau Ustadz dan telepon gitu, yang saya lakukan, saya ambil wudhu, saya sholat, saya baca Yasin. Nggak tahu kenapa gitu, setiap saya baca Yasin, hati Ustadz tuh tenang. "Ma udah tenang nih." Begitu saya selesai baca, itu dapat telepon lagi, "Ma udah tenang nih, makasih ya," gitu. Ya nggak ngerti juga kenapa mesti surat Yasin gitu. Tapi ya itulah, selama 7 tahun itu saya menjalani seperti itu. Ketika kami merasa nggak tahu lagi harus kemana, tidak ada lagi, kami merasa tidak ada orang yang bisa kami minta tolong, ya itu kita ngejalanin sholawat, istighfar, sama Yasin. Kalau dulu surat andalan kami itu Yasin. Walaupun nggak mesti surat Yasin, kalau misalkan teman-teman semua atau ibu-ibu semua mau baca surat yang lain pun nggak apa-apa ya, semua surat tuh sama fadilahnya insya Allah. Seperti itu. Mungkin Mbak ada yang mau tanya-tanya? Subhanallah ya, ceritanya begitu kayak sinetron. Jadi saya sih sebenarnya nggak bisa membayangkan ya, ketika saya usia 14 tahun waktu itu, saya masih SMP, itu masih kayak gitulah, nggak karu-karuan. Tapi beliau ini sudah dihadapkan dengan berbagai persoalan.
Nah ini mungkin apa ya, buat teman-teman nih Mbak, ini kan teman-teman masih pada belum menikah, terus banyak juga yang ketika ditawarin menikah, wah belum siap, wah masih belum punya apa-apa. Nah kira-kira apa nih tipsnya untuk teman-teman semua ini yang ada di sini supaya mereka untuk menghadapi rumah tangga itu nanti siap secara mental dan juga secara secara keseluruhan siap. Soalnya yang saya lihat ini teman-teman ini udah wajah-wajah yang siap menikah semua kayaknya. Oh Mbak, apa tipsnya nih Mbak? Iya, menurut saya nggak perlu menyiapkan hati yang terlalu matang ya untuk berumah tangga. Waktu saya sama Ustadz menikah pun saya nggak ada rasa suka, apalagi rasa cinta. Nggak ada itu, nggak terasa sama sekali. Karena saya menganggap Ustadz itu sebagai seorang kakak, enggak lebih dari itu. Kalau saya berpikir karena usia saya yang jauh, saya masih 14 tahun, Ustadz itu 9 tahun lebih tua dari saya. Jadi enggak mungkin lah ya. Padahal saya pacaran aja belum pernah. Jadi ketika diminta menikah, saya nggak tahu nanti kalau sudah berumah tangga itu seperti apa ya. Tugas seorang istri itu gimana, nggak tahu saya. Tapi ya karena kembali lagi semua karena Allah. Bahkan waktu saya menikah saya nggak tahu tuh muka suami saya seperti apa, nggak berani ngelihat. Karena sebelum menikah pun 3 bulan itu setiap kali ketemu saya selalu nunduk. Ya karena pemalunya saya itu sama sama laki-laki itu nggak gimana ya. Kalau ketemu laki-laki saya selalu nunduk. Pada saat menikah pun setelah 3 bulan menikah saya baru berani ngelihat wajah suami saya itu seperti apa ya. Mungkin sesuatu yang aneh ya. Padahal kalau untuk berumah tangga ini kan seumur hidup ya, harus dipikirkan baik-baik. Tapi ya semua niatnya karena Allah. Kalau sudah Allah hadirkan jodoh buat saya, ya bismillah, pasti itu yang terbaik menurut Allah. Dan saya ngejalaninnya sampai sekarang, alhamdulillah sudah 14 tahun sekarang. Baik, jadi nggak usah terlalu mikir kata Mbak Mai, jadi jalanin aja. Jalanin aja semua resikonya apa ya, ikutin aja, ikutin alurnya aja, ngikutin skenario Allah, nanti akan seperti apa. Kalau kita bertawakal kepada Allah pasti akan ada jalannya. Itu kira-kira yang bisa saya simpulkan. Terus juga saya mau nanya lagi nih Mbak, ketika di awal-awal menikah dulu itu kan Mbak Mai masih 14 tahun toh. Saya dulu masih suka main sama temen-temen kemana gitu. Apa Mbak Mai nggak ada tuh kepinginan untuk itu? Terus pengen jalan-jalan, pengen sama teman yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada masalah dan sebagainya, pernahkah Mbak Mai mengeluh ke Ustadz atau ya tadi dibilang kalau ke orang tua enggak, jadi apa mengeluh ke Ustadz atau seperti apa itu Mbak? Udah lupa. Oh iya, jalan-jalan ya. Ya alhamdulillah sebelum menikah pun memang saya nggak suka jalan ya. Jadi kegiatan saya sehari-hari itu ba'da subuh saya ngaji, pergi ngaji, pulang sudah jam setengah tujuh tuh saya pulang mandi dan sarapan aja. Setelah itu jam 7 saya jalan lagi, ngaji lagi sampai jam 11. Jam 12 saya udah berangkat sekolah, pulang sore. Nah ba'da maghrib saya udah ngaji lagi. Jadi memang nggak pernah jalan-jalan gitu. Itu kegiatan saya setiap hari. Jadi begitu alhamdulillah setelah nikah pun suami juga nggak ngebatasin, kalau mau main ya silakan, mau ke teman-teman ya silakan gitu. Ya sering juga sih saya begitu udah nikah masih kumpul sama teman-teman, masih bisa makan-makan bareng sama teman-teman. Ya itulah alhamdulillah Ustadz itu nggak pernah ngebatasin saya.
Yang penting pada saat harus melaksanakan tugas seorang istri, ya saya ada gitu. Tapi di saat tidak ada tugas, pada saat suami keluar, ya saya izin, boleh nggak nih keluar sama teman? Oh ya silahkan gitu. Jadi nggak ada batasan-batasan yang terlalu gimana gitu. Oh harusnya ini ada Ikhwan ya, jadi Ikhwan juga tahu ini seperti apa suami harusnya. Terus yang kedua tuh Mbak, yang tadi saya tanyakan, pernahkah mengeluh ke Ustadz gitu loh, protes tak apa gitu? Alhamdulillah, kata-kata keluhan nggak pernah. Yang ada kalau kita misalkan lagi ngobrol, kita selalu diskusi. Dan kalau diskusi kita biasanya doa bareng gitu. Bahkan pernah lebih sering Ustadz yang minta maaf gitu. Maaf ya belum bisa nyenengin. Maaf belum bisa, ya pokoknya macam-macam lah permohonan maaf dari Ustadz. Saya bilang ini bukan sesuatu yang harus dimaafkan, kan semua juga bukan karena keinginan kita ya, semua udah takdir menurut saya yang harus kita jalani. Jadi ketika pada saat suami ngedrop, pernah dulu di tahun 2004 kalau nggak salah, pada saat lagi jatuh-jatuhnya, kan Ustadz jatuh tuh tahun 99, ketika keluar dari penjara yang kedua, saya baru kenal beliau gitu. Nah pada saat itu mulai merintis lagi. Nah pada saat itu sudah agak lumayan usahanya, itu malah ditinggalkan begitu saja oleh temannya, dan alhamdulillah ditinggalin hutang yang harus dibayar, yang mencapai angka 500 juta. Padahal hutang kita yang lama 500 juta pun belum kebayar. Tambah lagi 500 juta, nggak kebayang. Pada saat itu Ustadz hampir pingsan itu. Dan di kamar cuma saya sama Ustadz berdua, ya udah kita harus bangkit. Nggak boleh terpuruk lama-lama lah ya. Yaitu 2-3 hari lah Ustadz sempet dibilang mungkin depresi, entah itu stres atau apa gitu ya, belum terpikir harus bagaimana gitu. Tapi ya selama 3 hari itu saya selalu berdoa supaya Allah kuatkan hati suami saya, Allah tunjukkan apa yang harus kami jalani gitu. Nah sejak itu Ustadz memilih dakwah mungkin ya, karena begitu banyaknya masalah. Kalau kita usaha mencari dan merintis usaha lagi itu prosesnya lama ya. Makanya Ustadz memilih dakwah yang memang kan Ustadz latar belakangnya buyutnya itu memang kiai besar di Jakarta. Dan waktu kecilnya pun ketika usia 3 tahun Ustadz juga sudah mulai dakwah, sudah mulai ceramah-ceramah. Jadi memang sudah ada basic itu. Makanya di tahun 2004 ketika kita nggak tahu lagi harus bagaimana, ketika kita sudah buntu gitu dan benar-benar nggak tahu harus melakukan apa, dakwahlah yang menjadi pilihan kami dengan segala mungkin resiko ya. Kalau lebih sering, kalau sebagai istri kan lebih sering ditinggal tentunya, tapi kalau untuk dakwah kan untuk Allah ya kita harus siap ya. Kalau di dunia ini kita lebih banyak berpisahkan, insya Allah di akhirat kita nanti berkumpul lagi. Amin, insya Allah. Nah pada saat kita memulai dakwah, karena kenapa miliknya kok dakwah ya? Karena begitu banyaknya mungkin dosa-dosa yang udah kami lakukan, yang mungkin tanpa sadar, begitu banyaknya masalah. Kita pengen nih kalau kita ibadah sendiri, cuma saya dan suami saya beribadah, pahalanya mungkin nggak banyak-banyak banget ya, namanya manusia pasti akan ada turun juga imannya kan, nggak selalu naik. Nah pada saat kita memilih dakwah, kita berpikir kalau kita menyuruh orang, kita mengajak orang untuk melakukan sholat, untuk melakukan sedekah, dan orang itu melakukan, kan pasti akan mendapatkan pahala. Nah kita paling enggak kita ya untuk kita yang menyerukan kepada mereka, untuk suami saya yang mengajarkan kepada mereka, paling enggak kan mengalir ya. Nah karena dari situlah kita pasrahkan, ya udahlah urusan masalah biar Allah lah yang selesaikan. Urusan Allah yang selesaikan, hutang-hutang pun biar Allah yang selesaikan.
Dan alhamdulillah di tahun ketika mulai dakwah 2004, tapi itu dimulai tidak di Jakarta. Waktu itu belum siap juga untuk dakwah di Jakarta. Memulainya di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah dulu dimulai dari Semarang, keliling ke daerah-daerah. Nah, di Jawa Timur tuh dari Surabaya, Malang sampai keliling juga ke Kediri segala macam itu. Nah, ketika 2005 akhir, awal 2006, udahlah kita putuskan bismillah kita mulai di Jakarta. Mulailah itu Ustadz ceramah di Jakarta. Nah, pada saat ceramah ternyata ada produser yang ngedenger. Begitu selesai ceramah, produser itu nyamperin, Ustadz ceritanya bagus tuh dijadiin sinetron. Akhirnya dijadiinlah sinetron tuh yang tukang bubur naik haji. Berawal dari situ. Nah, alhamdulillah karena ceritanya dibuat sinetron, akhirnya ada kontrak. Nah, dari kontrak itu kita bisa mencicil hutang. Dari situ Ustadz juga diminta ngasih kultum, ceramah subuh. Dia dulu di Trans TV ada juga tuh kontraknya. Nah, uang kontrak itulah yang yang kita pakai untuk membangun pesantren dan melunasi hutang-hutang. Kita kan nggak kepikir ya dari mana hutang sebanyak itu kita bisa bayar gitu. Ternyata Allah kan yang ngasih jalan. Kita nggak gimana juga caranya masuk TV kalau Allah nggak memberikan jalan. Si jalan-jalannya ya Allah hadirkan produser, Allah hadirkan stasiun TV yang mengontrak kami. Alhamdulillah di tahun 2006-2007 hutang selesai. Nah, dari situ. Baik, sudah banyak yang disampaikan oleh Mbak Mai. Mungkin ada dari teman-teman jamaah yang akan bertanya tentang apapun. Kita buka tanya jawab. Ya, yang pertama di 2 pertanyaan dulu ya, Mbak. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, bukan saya dapatkan sih, dari teman-teman saya, dari saudara-saudara saya, itu biasanya orang yang menikah, tapi dia masih kuliah atau masih sekolah dan punya anak, itu biasanya nggak tuntas gitu studinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Mbak Mae, gimana Mbak, boleh nggak menunda anak dengan alasan masih studi dan lain-lain? Dan kalau boleh share sedikit, kan dulu Mbak Mae waktu SMP ya, itu gimana? Ataukah juga nunda anak atau bagaimana Mbak? Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Mbak Mai tentang perceraian, tentang kesiapan seorang istri yang menghadapi masalah seperti Mbak Mai. Gak sedikit loh yang bisa bertahan seperti itu. Dan saya juga mempunyai cerita persis, kakak kandung saya ditinggal oleh istrinya karena mempunyai hutang banyak. Jadi saya terharu sekali, mirip persis. Tapi seorang Mbak Mai bisa bertahan selama 14 tahun ya. Sedangkan umur pernikahan kakak saya baru 6 tahun. Setahun kemudian sudah pisah. Ya, terima kasih. Ya, saya jawab yang pertama dulu ya. Kalau tujuannya untuk menuntaskan sekolah, mungkin boleh ya. Karena saya juga dulu belum siap ketika sudah berumah tangga awal-awal dulu. Saya belum siap punya anak. Tapi saya bilang ke suami, saya belum siap punya anak dulu. Tapi cara kami menunda bukan dengan obat, dengan doa. Saya dulu sama Ustadz itu selalu berdoa, ya Rob, bukan kami menolak rezeki, tapi kami belum siap kalau diamanahin anak sekarang. Maka ketika kami sudah siap nantilah baru kami diamanahin. Selalu itu doa kami. Jadi cara kami menunda bukan dengan obat-obatan,
tapi dengan doa. Pada saat kami belum siap, dan itu lumayan 1 tahun kami berdoa seperti itu, gitu Mbak. Jadi kalau minta ya, kita sudah doa tapi ternyata Allah memberikan juga, maka itu adalah yang terbaik menurut Allah. Karena apa yang menurut kita baik kan belum tentu baik menurut Allah, gitu. Jelas ya? Ya, yang kedua Ibu, kalau menurut saya, ketika kita dekat dengan Allah, maka kesusahan apapun, kami yakin, saya yakin pasti akan selesai. Gak mungkin Allah menguji hambanya di luar kemampuannya. Dan ketika Allah memberikan ujian ke saya, maka saya yakin pasti saya bisa ngejalaninnya. Mungkin kebanyakan karena kurangnya pengetahuan, kurangnya mungkin untuk siraman rohaninya mungkin juga sedikit yang didapat, maka memang pada saat seperti itu dalam kondisi mungkin sebagai istri juga ya, ada yang kuat ada yang tidak, gitu ya Bu. Menurut saya sih kalau memang sudah banyak menerima ilmu-ilmu agama dan akan paham, insya Allah bisa ngejalaninnya Bu. Seperti itu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk Mbak Ani dan Mbak Mai itu untuk bisa menghadirkan Allah di hati itu dalam keadaan istiqomah, karena itu yang sulit ya, istiqomah itu. Biasanya sih kalau pada saat kita kesusahan itu akan mungkin lebih mudah kita menghadirkan Allah. Tapi bagaimana pada saat kita sudah di zona aman, mempertahankan itu seperti bagaimana kita tetap bisa menghadirkan Allah tanpa berkurang gitu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada saat kita susah, ya dalam kondisi yang memang bisa dikatakan terpuruk ya, itu memang mudah menghadirkan Allah. Tapi doa saya dari dulu dan sampai sekarang agar bisa istiqomah, tetap istiqomah gitu. Dan doa saya sekarang dengan segala nikmat yang Allah kasih, dengan begitu banyak harta yang menurut saya banyak gitu ya. Karena apa yang cita-cita saya sama Ustadz dulu itu bertahun-tahun, cita-cita kami hanya ingin keluar dari hutang, sudah bebas gitu dari hutang. Itu udah suatu kebahagiaan yang sangat gitu buat kami. Tapi ternyata Allah berikan lebih banyak lagi buat saya dan Ustadz gitu. Dan alhamdulillah, dan sekarang doa saya dengan begitu banyak nikmat dan macam-macam yang Allah kasih, tidak menjadikan kami menjadi kufur nikmat, tapi dengan segala nikmat, begitu juga dengan harta yang Allah kasih, justru doa saya menjadikan kami menjadi lebih bersyukur lagi. Ketika kita minta menjadi hamba yang bersyukur, dan kita lebih banyak mungkin ya melihat ke bawah, mungkin itu udah menjadi udah menjadi pengingat lah menurut saya. Ketika saya di rumah lebih memilih punya rumah itu di kampung Bu. Kenapa? Supaya lingkungan saya bisa melihat gitu, dan saya nggak selalu melihat ke atas, saya bisa melihat ke bawah, dan dari situ saya banyak bersyukur. Dan saya juga kan punya majelis taklim di rumah, itu alhamdulillah yang ngaji kan nenek-nenek semua. Jadi dari mereka saya belajar, dari mereka juga saya jadi menurut saya jadi pengingat buat saya gitu loh. Ketika dengan segala nikmat, dengan segala fasilitas yang saya punya sekarang, semua hanya titipan, jadi nggak ada yang bisa bikin saya menjadi jauh dari Allah gitu Mbak. Jadi kalau mungkin istiqomah doa itu mungkin dari sekarang sampai nanti setiap doa titipkanlah selipkan doa supaya kita tuh bisa istiqomah dalam ibadah juga dalam yang lainnya. Jadi ketika pada saat kita
apa namanya, pada saat kita sedang dalam posisi yang enak gitu, itu tidak menjadikan kita lupa, gitu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan seharusnya ditanyakan ke ibunya Mbak Mai ya. Karena dari apa yang dihentikan Mbak Mai tadi kelihatan betul kalau Mbak Mai itu sebelum nikah aja tauhidnya sudah matang banget gitu ya. Akidahnya sudah top banget gitu. Nah terus, tapi karena ini ibunya tidak ada, yang saya tanyakan ke Mbak Mai, bagaimana ibu atau keluarganya Mbak Mai itu mengasuh Mbak Mai sehingga menjadikan siap matang sebelum waktunya gitu ya, untuk masuk nikah itu tadi. Kemudian dari itu apa yang harus kita tanamkan ke diri kita untuk anak-anak generasi yang akan datang. Karena kalau kita lihat yang sekarang ini, jangankan umur 14 tahun, ya umur 25 aja mentalnya masih goyah. Gitu, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Mbak Mai memantapkan hati untuk memantapkan hati, istilahnya kan kalau misalnya sudah menikah seorang perempuan kan putus hubungannya dengan keluarga, meskipun tidak putus, yang bagaimana saya kita hormati adalah suami. Bagaimana Mbak Mai bisa dalam usia yang masih sangat muda memantapkan hati itu? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang dari ibu yang di belakang ya. Cara orang tua saya mendidik saya mungkin sama aja dengan ibu-ibu yang lainnya. Hanya untuk masalah sholat itu bapak saya sangat menekankan sekali, terutama sholat subuh ya. Saya dulu kalau tidur kan sama bapak gitu, karena rumah yang kecil, jadi saya tidur masih gabung gitu ke bapak. Nah, kalau sudah subuh, bapak saya itu ngebangunin. Kalau saya belum bangun, hayo terus, sabar gitu ngebangunin saya. Walaupun kadang bangun pun saya dalam keadaan kesel gitu, lagi tidur enak-enak dibangunin gitu. Tapi ya itulah bapak saya melakukan itu bersama saya dari kelas 1 SD yang saya rasakan. Alhamdulillah sampai menjelang beliau meninggal, karena bapak saya meninggal nggak sakit ya. Paginya saya masih dibangunin, sebelum asar bapak saya sudah nggak ada, padahal sehat gitu, nggak sakit. Dan itulah yang saya rasakan, dan nggak tahu kenapa saya tuh cinta banget sama agama. Jadi yang namanya panggilan ngaji, namanya panggilan sholat, terus paling seneng ketika di sekolah dulu, Mai mau ikut ngaji nggak? Ayo gitu. Paling semangat saya kalau diajak ngaji, nggak tahu kenapa. Pelajaran pun gitu, terasa banget sama saya. Kalau namanya pelajaran sejarah, pelajaran matematik, fisika segala macam, itu saya sulit nerimanya. Tapi begitu pelajaran agama, alhamdulillah nilai saya bagus terus gitu. Nggak tahu, saya lebih seneng ke agama gitu ya. Mungkin itu juga karena doa dari orang tua ya. Kalau didikan sih sama aja. Orang tua saya juga bukan orang yang pandai agama gitu, cuma biasa aja gitu. Ya, tadi saya sudah bilang kan, waktu saya menikah saya nggak tahu dan memang tidak ada niat untuk menikah, Mbak. Semua saya lakukan bismillah karena Allah. Jadi tidak ada pemantapan hati sebetulnya. Tapi karena saya merasa ini Allah udah hadirkan jodoh buat saya, maka ya harus saya jalani. Jadi tidak ada proses untuk pemantapan segala macam. Waktu itu Ustadz bilang ke saya Jumat pagi, Sabtu malamnya saya sudah menikah. Jadi tidak ada persiapan, maksudnya persiapan untuk hati. Ini gimana nanti setelah menikah kan? Itu nggak ada. Alhamdulillahnya Ustadz juga tidak terlalu banyak permintaan dan segala macam. Ketika saya sudah menikah, saya tetap tinggal sama ibu saya. Dan selama bertahun-tahun, ya karena memang saya anak pertama, ibu saya pun punya anak cuma 2, yang adik saya lumayan jauh 10 tahun dari saya. Saya tidak diizinkan ibu saya keluar rumah.
Jadi saya tinggal sama ibu. Nah, ketika ibu saya sudah menikah lagi, saya nggak boleh pindah dari rumah itu. Jadi saya harus tetap di situ. Alhamdulillah. Jadi apa ya, hubungan saya dengan ibu saya tetap dekat gitu. Ketika ada sesuatu yang memang saya alami, saya cuma minta doa. Ketika saya cuma minta doa ke ibu, saya ceritakan lagi gelisah, lagi ada masalah, minta doa, tapi saya tidak pernah menceritakan masalahnya itu seperti apa gitu. Jadi menurut saya apapun itu, saya selalu menyerahkan ke Allah. Ketika saya butuh tempat untuk curhat, maka saya curhat ke Allah. Ketika saya merasa sedang galau, sedang resah, itu saya selalu larinya ke Allah, dan Allah lah yang memantapkan hati saya gitu. Baik, sepertinya sudah cukup karena waktu sudah menunjukkan 5:30 sore. Jadi mungkin satu yang bisa saya sampaikan, sudah 5:30, nanti privat aja ya. Jadi sudah 5:30. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan di sini mungkin apapun itu, kita yang paling penting harus berdoa. Doa itu untuk apapun, segala macam persoalan hidup akan terselesaikan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari cerita Mbak Mai ini tadi, yang paling penting untuk kita bisa ambil hikmahnya adalah kita untuk tidak mengeluh dengan apapun yang terjadi pada diri kita. Kita harus tetap selalu mensyukuri apapun yang terjadi dan menjalankan dengan tawakal kepada Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awatmu kau lindungi dengan indahnya. Halo muslimah, kau rajin mengaji, Islam kau jadikan tuntunan sejati.